Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldo Syabung, NPM 20310505039. Saya dari Prodi Sosiologi Agama semester 7 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi digital AI bagi pendidikan di Indonesia. Perkembangan AI terbukti memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung proses belajar, mengajar, maupun proses administrasi yang berjalan di universitas. Namun, di sisi lain, AI juga memberikan efek samping berupa adanya kemungkinan untuk penyalahgunaan teknologi. Seperti halnya proses perkuliahan yang sudah memanfaatkan sistem digital di masing-masing fakultas, sekolah, ataupun vokasi, setiap aktor yang berperan pun perlu mengetahui dan memahami bagaimana peran digitalisasi dalam pendidikan tinggi. Tidak terlepas dari konteks digitalisasi, pemanfaatan AI juga berperan besar di lingkungan perkuliahan, misalnya dengan munculnya ChatGPT yang dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Sebenarnya, belum ada klarifikasi yang telah ditetapkan secara jelas mengenai taksonomi AI. Namun, ada beberapa taksonomi, yaitu machine learning, natural language processing, contohnya ChatGPT. Terus ada contoh yang lain, ada text analysis dan voice detection. Kemudian ada computer vision, serta ada robotics dan manufacturing optimization. Kehadiran AI sendiri membawa peluang yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Penerapan AI di lembaga perguruan tinggi melibatkan berbagai aspek yang dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Salah satu aplikasi utama AI adalah dalam menghadirkan smart content yang dapat memecah buku teks menjadi materi-materi yang diringkas dengan mudah dan dapat dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Selain itu juga, AI mendukung personalized and adaptive learning yang mampu menyesuaikan metode dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing individu. Lebih lanjut, AI dapat digunakan dalam hal evaluasi dengan mekanisme automated grader yang dapat membantu mengurangi beban pengajar dalam menilai pekerjaan siswa. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan virtual facilitator yang dapat menjadi asisten pengajar dalam memberi bantuan dan menjawab pertanyaan siswa. Terakhir, sistem AI dapat digunakan dalam pengawasan ujian atau proctoring untuk memastikan keaslian karya siswa selama ujian dan mencegah tindakan kecurangan. Sebagai contoh konkretnya terdapat berbagai aplikasi AI yang menggunakan natural language processing seperti ChatGPT 4.0 dan Zabaware, aplikasi chatbot seperti Cleverbot dan Lbot, asisten penulisan AI seperti Grammarly dan Quillbot. Selain itu, ada platform pembelajaran bahasa yang terpersonalisasi seperti Duolingo, Memrise, dan Babbel. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatan AI yang perlu dipertimbangkan secara serius. Beberapa pekerjaan tradisional seperti penerjemah dan storyteller akan menghadapi banyak risiko penggantian oleh AI. Dampaknya tidak terbatas pada aspek teknologi saja, melainkan juga berpengaruh pada kebijakan, pendidikan, serta landscape pekerjaan di masa depan. Manusia harus saling bersaing, tidak hanya dengan sesama manusia, akan tetapi juga dengan robot. Oleh karena itu, respon perguruan tinggi terhadap perubahan zaman itu sangat penting. Hal ini tentu perlu disikapi dengan adanya pembuatan peraturan atau polisi yang imbang, yang mengatur terkait penggunaan AI di lingkungan universitas.
sehingga eh, pembelajaran di universitas itu dapat diimbangi dengan diperlukannya adanya regulasi seperti General Data Protection yang telah dibuat oleh European Union yang mengatur terkait data security dan privacy sehingga dapat meminimalisir dampak negatif penggunaan AI. Asisten virtual yang didukung oleh AI telah menjadi kenyataan di dunia pendidikan. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dalam waktu nyata, sehingga membantu mereka dalam memecahkan masalah dan memahami materi dengan lebih baik. Asisten virtual juga dapat membantu tenaga pendidik dengan memberikan sumber daya tambahan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Teknologi AI juga telah membantu mengelola data siswa dan administrasi secara lebih efisien. AI dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data siswa untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan. Penggunaan teknologi AI dalam pengelolaan data ini juga membantu dalam perencanaan kurikulum, pemantauan kemajuan siswa, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih solid. Teknologi AI atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin berdampak pada aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia. Bila kita berbicara teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa sepenuhnya teknologi ini digunakan dalam pembelajaran di era sekarang yang semakin kompetitif. Masih terdapat lembaga pendidikan yang belum menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Sayangnya, sekolah di era sekarang harus memanfaatkan lahirnya teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan guru ataupun siswa. Sekolah bisa memanfaatkan aplikasi atau media yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti memberikan umpan balik, memilih materi pembelajaran yang sesuai, maupun menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Jadi, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini terus dikembangkan oleh para ahli sehingga dapat berkembang pesat. Tokoh Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan AI ini adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knack and Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Diciptakannya kecerdasan buatan AI bertujuan itu yang pertama diperkirakan AI dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Yang kedua, diperkirakan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. Yang ketiga, diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks, seperti melalui pengembangan kalkulator pintar berhitung cepat. Manusia dapat merasakan berbagai manfaat yang juga dimiliki kecerdasan buatan, seperti yang pertama, AI tidak memihak terlepas dari penggunanya. Tanpa memperhitungkan faktor apapun, penilaian telah dibuat adalah benar. Yang kedua, AI tidak dapat diubah. Dengan tidak dapat diubah ini dapat digunakan berulang kali. Kerugian mengadopsi AI termasuk fakta bahwa meskipun akan bekerja tanpa lelah dan terus-menerus, sistem tidak dapat menyerap masukan yang menyimpang dari apa yang telah diprogram. Jadi setiap orang tua seharusnya perlu melakukan screening terhadap minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Kita tentu bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Jika keterampilan kerja yang diinginkan
oleh orang tua diajarkan pada usia muda, anak-anak dapat terus mengembangkan selama masa belajar mereka di sekolah. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol dan pemantauan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Hal ini juga dikenal dengan istilah pembelajaran mandiri, sebuah sistem yang memungkinkan pelajar untuk proaktif mengubah kemampuan mental menjadi keterampilan akademik melalui pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang membantu mereka mencapai tujuan. Pelajar atau siswa yang dapat mengatur sendiri pembelajaran mereka dengan cara ini. Rumah dan sekolah melalui orang tua dan guru memfasilitasi dengan baik untuk menavigasi laju kehidupan yang lebih cepat di era kecerdasan buatan. Siswa dapat memahami dan mengelola keterbatasan mereka selama belajar. Kenyataan yang terjadi di lapangan dapat dikatakan berbeda. Meskipun keterampilan belajar mandiri menghasilkan manfaat akademis, masih banyak anak-anak yang tidak diberi kesempatan yang cukup di sekolah untuk mengeksplorasi dan mempraktikkan keterampilan ini dengan dukungan guru mereka. Ketika anak-anak menggunakan aplikasi pembelajaran digital informasi, misal aplikasi YouTube, Instagram, ataupun TikTok, mereka mungkin memiliki terlalu banyak kebebasan yang tidak mengakibatkan pembelajaran yang tidak produktif. Dapat dikatakan sekolah masih memihak pada teknologi pendidikan yang formal seperti e-book maupun video animasi. Kita kembali dihadapkan dengan pertanyaan, apakah anak-anak kita itu mampu mengendalikan dan menavigasi diri dengan kecerdasan buatan. Dengan memilih kecerdasan buatan tentu memberikan porsi besar atas kendali di pembelajaran. Anak-anak akan terbiasa dengan hal-hal otomatis sehingga menekan peluang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri. Maka penting bagi orang tua dan guru dalam membekali, mengawasi, dan mengevaluasi anak-anak dalam rangka menata sistem belajar dan menggunakan teknologi pendidikan secara bijak dan efektif. Terjadi bias pada saat anak-anak mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan ketika anak-anak memanfaatkan teknologi pendidikan. Pembelajaran mandiri berpusat pada kebebasan di siswa dalam menggali dan mengelola informasi. Adapun pembelajaran yang memanfaatkan alat digital menimbulkan pertanyaan, siapakah penanggung jawabnya? Apakah itu pelajar, guru, atau alat digital itu sendiri? Alat pendidikan digital mengumpulkan banyak data tentang pembelajaran dan kecerdasan buatan atau AI dapat menggunakan informasi ini untuk dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembelajaran. Lalu, apakah data dan algoritma kecerdasan buatan AI ini dapat digunakan untuk memperdayakan siswa dan guru? Tentu. Untuk mencapai hal ini, siswa dan guru membutuhkan keterampilan yang lebih kuat untuk memanfaatkan dukungan kecerdasan buatan AI secara maksimal. Pertama, siswa dan guru harus mampu beradaptasi dengan situasi dan tugas baru. Karena perubahan sosial semakin sering terjadi di era kecerdasan buatan AI. Semakin banyak alat digital akan dibawa ke ruang kelas, dan guru serta siswa perlu berkolaborasi saat mereka mencari cara untuk menggunakannya secara efektif. Yang kedua, pelajar dan guru perlu berkolaborasi secara produktif dan mahir dengan manusia dan kecerdasan buatan ataupun AI. Saat siswa bekerja dengan teknologi dalam kelompok, interaksi sosial yang positif dan keterampilan pengaturan seperti perencanaan dan pemantauan adalah kunci pembelajaran. Ketiga, menurut Zulkifli pada tahun 2006, siswa itu membutuhkan dukungan sosio-emosional, yang dimana dukungan ini untuk mengatasi masalah yang menentang. Di sini muncul peran penting orang tua dan keluarga dalam memberikan dukungan itu untuk membantu siswa memahami dan mengelola keadaan emosi dan motivasi mereka sendiri. Tidak kalah penting, siswa perlu membuat adaptasi skala kecil dalam rangka mewujudkan progres yang nyata. Misalnya, mereka dapat mengambil inisiatif, menetapkan tujuan, atau memantau diri sendiri saat bekerja dengan orang lain
dan dengan kecerdasan buatan AI. Semua keterampilan dan kompetisi ini sangat penting untuk memberikan kecerdasan kepada siswa dan guru. Adapun penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran, terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam penerapan kecerdasan buatan AI di lingkungan pendidikan. Pertama itu ada pengalihan tugas guru ke sistem AI. Jadi yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa, adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas. Peran alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, menuntut segala bidang termasuk pendidikan untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Yang pertama ada mentor virtual. Internet yang sekarang ini adalah internet yang universal, diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi adalah Virtual Mentor. Menurut makalah jurnal Sistem Informasi Komputer, fitur mentor virtual lebih berguna daripada instruksi kelas biasa. Jika learning by async atau biasa kita sebut LBA juga dikenal sebagai pembelajaran interaksi, tidak digunakan, pembelajaran interaksi tidak akan terjadi. Akan ada dua komponen utama saat menggunakan LBA ini. Yang pertama ada video streaming server dan web server. Pengelolaan video asli oleh kedua komponen ini akan menghasilkan generasi pertanyaan yang nantinya akan menjadi salah satu data pertanyaan yang selanjutnya dapat dipanggil kembali dan dikembangkan tergantung pada intensitas pertanyaan yang muncul dan perubahan video yang diproses. Ketersediaan mentor virtual seperti LBA membuat kontrak menjadi lebih efisien dari sudut pandang manajerial dan keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah voice assistant. Pengguna dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant pengganti suara. Membaca informasi yang mengaktifkan asisten suara akan berbeda dengan proses kognisi manusia seperti penyerapan informasi dari suara. Voice assistant dijelaskan dalam satu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Esai ini membahas bagaimana guru melihat integrasi teknologi sistem suara di kelas yang akan memberikan wawasan tentang pengaturan ruang kelas di masa depan. Voice assistant saat ini dapat dikembangkan untuk menggunakan di berbagai perangkat teknologi dalam ruang kelas. Fitur ini mempercepat pencarian siswa terhadap materi tambahan. Adanya voice assistant ini juga dapat memungkinkan siswa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Yang ketiga ada smart content. Ya, sebuah aplikasi bernama Smart Content ini menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini juga menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku yang baru dirilis serta pencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Kemampuan ini juga tersedia dalam aplikasi seperti Krem 101 yang membagi buku teks digital menjadi beberapa bab. Hal ini akan memudahkan siswa ataupun pembaca lainnya dalam hal ini dapat menggali informasi yang mereka cari gitu loh. Yang keempat ada presentation translator. Jadi penerjemah presentasi atau presentasi translator ini memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan.
Pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel maupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengar ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Jadi kesimpulannya, kehadiran teknologi AI ini merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi AI juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu dominan. Namun, tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Pangkat dari setiap pemanfaatan teknologi bagi guru adalah tetap mengedepankan esensi dari mengajar, yaitu menata moral dan perilaku dari pengajar. Adapun bagi pelajar, adanya teknologi AI sendiri ini bagi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan juga mereka untuk hidup dan bekerja baik di masa depan. Sekian penjabaran tentang transformasi digital AI bagi pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang saya terangkan di dalam video ini bermanfaat bagi kalian penonton semua, wabil khusus kepada saya pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.